Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, sujud tertajiwa, tunduklah menghadap Dia. Hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu, hingga aku sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Jemaat, sebelum kita memulai ibadah, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami saat ini bisa ada di sini untuk memuji-muji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan juga memberkati Diaken Wahyu Tapiori yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah keluarga saat ini dari awal sampai selesainya. Nanti hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermazmur pujian, berbalasan dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia yang orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percaya
percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, mohon Roh Kudus membimbing di dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga pada malam hari ini, kami boleh menjalankan segala tugas kewajiban kami dengan baik. Tuhan kami Yesus, terima kasih kami boleh beristirahat dari setiap kegiatan kami dan hendak merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kuasai mata hati dan pikiran kami. Berilah kami pengertian dan ajarlah kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Hosea 11 ayat yang ke-5 dan yang sampai dengan yang ke-7. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan bisa melakukan dalam kehidupan kita. Sebagai nats pada malam hari ini diambil dari ayat yang ke-5, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah pada malam hari ini walaupun secara virtual. Karena situasi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bertatap muka secara langsung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita malam hari ini yang diambil dari kitab Hosea 11 mengingatkan kita akan kisah bangsa Israel yang mengingkari terhadap Tuhan terkait latar belakang sejarah maupun asal-usulnya sebagai umat dan bangsa pilihan Tuhan. Pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dinyatakan bahwa sikap dan tindakan Tuhan dilakukan terhadap pembangkangan bangsa Israel. Pada ayat yang ke-5 kita coba merenungkan bahwa Tuhan telah memperingatkan bangsa Israel melalui Nabi Hosea. Dinyatakan bahwa akibat dari sikap dan tindakan Israel yang tidak mau berbalik dan bertobat, Tuhan memakai Raja Asyur sebagai tangan Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Di sini bangsa Israel merasa tertekan secara fisik, secara politik, sehingga mereka harus kembali ke tanah Mesir. Pada ayat yang ke-6
disampaikan bahwa kondisi sosial bangsa Israel saat itu nampak dalam keadaan baik. Disebut dalam ayat yang ke-6 adanya bangunan-bangunan dan palang-palang pintu serta benteng-benteng yang kokoh. Dahulu, Israel bukanlah siapa-siapa bagi Tuhan. Setelah Israel diangkat sebagai anak oleh Tuhan dan mendapat kehidupan yang lebih baik, Israel seakan melupakan Tuhan yang telah menolong dan mengeluarkan dari tanah Mesir, yang sebagaimana kita ketahui keadaan bangsa Israel di tanah Mesir tidaklah senyaman saat mereka keluar dari tanah Mesir. Pada ayat yang ke-7 disampaikan harusnya Israel meninggikan nama Tuhan, bukannya bertahan membelakangi Tuhan, memuja-muja Baal. Tuhan sangat kecewa melihat sikap bangsa Israel yang melupakan Tuhan. Meskipun sudah diingatkan melalui Nabi Hosea di sini bahwa Israel akan mengalami penghukuman bila mana tidak mau berbalik dan bertobat. Sebagaimana disampaikan pada ayat yang ke-7, malah bangsa Israel membelakangi Tuhan dan berhenti meninggikan nama Tuhan. Dijelaskan di sini bahwa bentuk hukuman yang akan dialami oleh Israel yaitu peperangan yang sangat mencekam dan mengancam seluruh bangsa. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari peperangan. Kota-kota, benteng, dan pintu-pintu gerbang yang kuat dan kokoh sekalipun tidak mampu untuk menahan serangan peperangan tersebut. Semuanya akan dihancurkan dan dimusnahkan. Setiap orang yang bersembunyi pun akan dibunuh. Namun di sini Allah Bapa tidak pernah putus asa menghadapi ketidaksetiaan Israel dan kita sebagai umat pilihannya. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk siapapun kita yang mau bertobat, mengakui setiap kesalahan kita dalam kaitannya dengan konsep hubungan antara bapa dan anak. Maka dapat dikatakan bahwa hukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sifatnya adalah pendisiplinan umat. Tuhan menghukum umat berdosa supaya mereka bertobat dan kembali setia kepada Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita, hikmah apa firman Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita pada malam hari ini? Ada berbagai macam sebab mengapa manusia meninggalkan Tuhan. Di antaranya, bila mana kita mau merenungkan, seringkali orang meninggalkan Tuhan karena adanya permasalahan hidup. Juga tentang ketidakpuasan sebagai manusia, selalu iri hati terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kesuksesan. Bahkan kesuksesan itu pun bisa menjadikan salah satu alasan mengapa kita meninggalkan Tuhan. Dan yang terakhir, bisa juga terutama bagi anak-anak kita yang menginjak kedewasaan, yang mempunyai kekasih yang tidak seiman, menjadikan alasan mengapa meninggalkan Tuhan. Mari kita renungkan masing-masing, kita jabarkan
dari permasalahan hidup. Di dalam kehidupan kita bisa digambarkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang suka atau tidak suka harus kita jalani. Ada jalan berbatuan, jalan menanjak, menurun, berkelok-kelok. Kalau kita cermati dari keadaan jalan ini, kita harus tegar di dalam menjalaninya. Dan bagaimana cara kita menyikapinya dengan keadaan tersebut, kita mesti waspada dan sabar untuk menelusuri jalan kehidupan di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita, niscaya kita akan menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan selalu meninggikan namanya. Sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut, yang ada adalah ketakutan dan kekhawatiran. Berarti kita tidak percaya Tuhan menyertai, menopang setiap beban permasalahan kita. Dari sini, seringkali manusia mencari jalan pintas, cari aman dan cepat, serta instan. Dan tentunya banyak yang di luar dari kehendak Tuhan. Dengan menghalalkan segala cara, manusia melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk yang kedua, ketidakpuasan atau iri hati terhadap kesuksesan orang lain bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita mencari jalan sendiri, karena apa? Karena kita tidak merasa bersyukur dengan apa yang ada, yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kesuksesan, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Karena mereka telah merasa mampu untuk memenuhi segala keinginan. Tidak ada waktu lagi untuk meninggikan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kesibukan-kesibukan yang hanya bersifat sementara di dunia. Sehingga melupakan akan asal-usulnya yang sebelum sukses, yang mana Tuhan telah memberkati hidupnya, bahwasanya segala sesuatu karena berasal dari Tuhan yang mengasihi dan memberkati kehidupannya. Untuk anak-anak kita yang beranjak kedewasaan, hendaklah kita membekali bagi kehidupan anak-anak kita untuk tetap setia ikut di dalam Tuhan dan tinggal bersama Tuhan, niscaya bisa memberikan teman hidup bagi anak-anak kita yang seiman, sehingga Tuhan memelihara kehidupan anak-anak kita. Hukuman Tuhan itu sungguhlah dahsyat di luar perkiraan manusia. Hukuman Tuhan dinyatakan supaya manusia terhindar dari dosa dan lebih besar. Untuk itu, supaya kita tidak dihukum karena meninggalkan Tuhan, baiknya kita mesti bertobat, mengakui kesalahan, perbuatan dengan tulus dan sungguh-sungguh, tidak mengulangi kesalahan yang terdahulu. Ingatlah bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memperoleh hidup yang kekal, yang tentunya hanya bisa didapat bila mana kita taat menjalankan perintahnya dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus
kita boleh diselamatkan. Marilah kita sandarkan hidup kita dalam Tuhan dan benar-benar mengandalkan Tuhan, percaya dalam setiap rencana Tuhan ada dalam kehidupan kita. Harapan kita tidak akan hilang. Tuhan selalu memberkati apa yang kita perlukan. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dari rumah kita masing-masing untuk memanjatkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas perenungan firman malam hari ini. Ajar kami untuk bisa mengakui akan setiap kesalahan kami. Ajar kami untuk bisa menyesali akan perbuatan kami. Buatlah kami senang untuk menjalankan perintah-Mu. Tetap setia beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai penjamin keselamatan kami. Kami serahkan kehidupan kami yang adanya dengan adanya wabah COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia. Berikanlah kepada setiap kami hikmat pengertian supaya bisa menjalankan ketertiban, ketaatan untuk melakukan protokol kesehatan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang terpapar virus COVID-19, juga saudara kami para lansia yang lemah di dalam tubuh jasmaninya, dan saudara kami yang sakit karena penyakit yang lainnya. Berikanlah mereka kemampuan melalui sakit penyakit. Biarlah atas kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kekasih kami memperoleh kekuatan, pemulihan tubuh jasmaninya. Kami serahkan tenaga medis yang berperan serta dimanapun berada. Berikanlah mereka kekuatan tubuh yang lebih prima supaya bisa melayani dengan maksimal. Kami serahkan pelayanan gereja kami GPIB Hosea, berkati dalam setiap program-program penata layanan dalam lingkup pendeta PHMJ, Presbiter, komisi-komisi dan pelkat PAPT, GP, PKP, PKB, dan lansia. Berkati pula bagi setiap kami jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pergumulan kami semua ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk bisa melalui, karena kami percaya Tuhan menyertai setiap kami untuk bisa melayani, melaluinya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap bersuka cita, bersyukur, meskipun secara manusia kami merasa berat untuk melaluinya. Terutama bagi kami yang dirumahkan, bahkan diberhentikan bekerja. Kami serahkan kehidupan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati pemerintahan kami berikut jajarannya. Berikan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan dalam segala sektor, sehingga bisa menjadi berkat bagi bangsa negara kami. Kami serahkan doa kami di dalam pengasihan-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus menyempurnakan. Dengarlah doa kami dan perihalalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8. Marilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerima menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki dalam kehidupan kita, kembali memasuki ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan damai sejahtera dan senantiasa menjadi berkat bagi keluarga, sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Angkatlah hati dan arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.